Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayungku. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus, berlayar, berlayar, berlayar dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, sampai ke tujuan. Sekali lagi ya, sekali lagi semuanya dalam semangat dan ikutin gerakannya. Berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Belum semuanya, Kak Era belum dengar semuanya. Kak Era sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, tahu kan hari ini hari apa? Tahu. Hari apa? Hari Minggu. Iya, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, mari kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah bangkit berdiri. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Panggil Bang Muksidnya ya. 1, 2, 3. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, kita bernyanyi dalam bahasa Batak. Sadario, sadario, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta kita, makasih roha. Sadario, hari ini Tuhan. Beta kita, makasih roha. Sadario, hari ini Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita ambil sikap berdoa karena kita ingin memulai ibadah kita. Kita dalam sikap berdoa yang dibawa oleh Inang Pendeta. Ya, anak-anak sekalian, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka. Karena itu adik-adik semuanya, mari dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa.
Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan ya Tuhan Allah satu ya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 ya. Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang pertama. Kita panggil musik. Musik. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan meringanku hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan meringankulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan meringankulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Refnya sekali lagi ya. Berkat Tuhan meringankulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan meringankulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Oke, nah pendeta, hari ini kita mau titah ke berapa? Hari ini anak-anak, hukum Taurat Tuhan yaitu titah yang ketiga. Ayo, siapa yang mengingat hukum Taurat yang ketiga? Kita yang di sini, kita masih mengingatnya? Masih. Kita akan sama-sama mengucapkan titah yang ketiga bersama-sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan titah ketiga. 1, 2 ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Taurat. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kita dikuatkan untuk melakukan titahnya. Mari kita sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, masih ada sukacita? Masih ada sukacita kakak-kakak? Masih ada sukacita. Nah, kalau masih ada sukacita, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi adalah sukacita. Kita panggil musiknya ya. Musik. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Lagi
sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, sekarang kita ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita pada minggu ini dari Markus 16 ayat 15. Anak sekolah minggu yang ada di rumah coba siapkan. Markus 16 ayat 15. Sudah dapat semuanya? Nah, bacakan ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, bagi anak sekolah minggu, Inang mau tanya, masih hafal dak yang minggu lalu? Hafal? Masih hafal ya, masih ingat ya? Dari Efesus 2 ayat 10. Ya, Inang ingatkan. Nah, jadi untuk anak-anak yang sudah hafal, coba dibuat videonya. Video menghafal ayat hafalan, kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggunya supaya bisa dirangkum dan nanti akan ditampilkan di ibadah sekolah minggu. Semangat anak sekolah minggu memuji Tuhan. Semangat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ingat ya yang dibilang Inang Rani tadi, jangan lupa ayat hafalannya dikirim ke WA guru sekolah minggu masing-masing. Karena bagi yang banyak mengirimkan bakal dapat bintang. Oke? Jadi jangan lupa yang minggu kemarin sama minggu ini dikumpulkan melalui WA guru sekolah minggu. Sekarang kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, gitu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan mengucapkan yaitu pengakuan iman rasuli. Adik-adik sekolah minggu, kita semua akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, mari semuanya bangkit berdiri. Sudah? Kalau kita sudah bangkit berdiri dari rumah kita masing-masing dan semua kita yang ada di sini, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, pengumuman buat kita. Nah, kalian jangan lupa like dan subscribe YouTube channel HKBP Curup. Oke, terus bagi adik-adik sekolah minggu, kan masih ada tuh yang belum tahu. Jadi kalau ketemu sama temannya dikasih tahu kalau hari Minggu ada ibadah sekolah minggu. Oke? Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Sujud menyembahmu Tuhan dalam hadiratmu saat ini. Curahkanlah pengurahanmu kepada umatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sampai membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ya, untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis
dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi. Tertulis dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur dan di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Inang punya satu cerita. Ada seorang anak yang bernama Andra. Andra membuat ulah lagi pada suatu sore. Lalu ibunya mencarinya kemana-mana. Tetapi batang hidungnya pun tidak terlihat. Ternyata ia bermain di kebun mangga dekat sungai. Kemudian ia memanjat pohon itu. Padahal orang tuanya sudah berkali-kali mengingatkan dia agar dia tidak main panjat pohon karena terlalu berbahaya. Tetapi Andra itu bandel. Andra itu tidak mau dibilangin oleh orang tuanya. Sore itu Andra kena batunya. Karena begitu asik memanjat pohon, ia tidak menyadari bahwa ia sudah naik terlalu tinggi. Begitu ia melihat ke bawah, ia sangat ketakutan. Andra tidak berani lagi dia turun. Lalu dia berkata, "Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku." Begitu teriak Andra. Tetapi sore itu kebun mangga itu sangat sepi. Sehingga tidak ada yang mendengarkan teriakannya. Setelah itu kemudian satu orang lewat dari bawahnya. Dan orang yang lewat itu pun berkata kepadanya, "Ayo nak, turun. Jangan takut nak. Ayo turun." Dia berkata demikian. Namun Andra tidak berani. Beberapa orang berdatangan dan berteriak-teriak meminta supaya Andra turun dan tidak perlu takut. Tetapi Andra tetap tidak mau turun. Dan dia tidak mau turun dari pohon itu. Dia berkata, "Aku tidak mau turun. Aku perlu ayah. Aku butuh ayah. Ayah, tolong aku ayah." Dia berkata demikian. Andra takut. Dia takut
kalau dia sebentar lagi akan jatuh dari pohon itu. Kemudian adik-adik sekolah minggu, ayahnya datang. Ayah Andra itu datang dan begitu melihat anaknya ketakutan, ayahnya berkata, "Anakku Andra, turunlah nak, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah akan menolongmu nak. Turun ya nak." Demikian ayah Andra berkata. Begitu Andra melihat ayahnya di bawah pohon itu, kemudian Andra perlahan-lahan ia turun dari pohon mangga itu. Perlahan-lahan dia turun, perlahan-lahan ia turun. Tetapi dia agak takut-takut sedikit, tetapi dia memberanikan dirinya untuk turun dari pohon mangga itu. Kemudian ia sampai di bawah. Setelah Andra sampai di bawah, dia langsung berlari. Dia langsung berlari dan menangis. Dan dia langsung memeluk ayahnya. Andra punya keyakinan bahwa ayahnya tidak akan meninggalkannya. Bahwa ayahnya tidak akan meninggalkannya dan ayahnya itu akan menolongnya. Nah, kehadiran ayahnya itu memberi kekuatan kepada Andra, memberi kedamaian kepada dia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, demikian juga bahwa iman kita kepada Allah dapat menyelamatkan kita. Sebab kehadiran Allah dapat menenangkan hati setiap anak-anak. Sama seperti kehadiran orang tua, sama seperti kehadiran seorang ayah yang akan menolong anaknya, demikian juga bahwa Tuhan Yesus akan datang dan dia selalu hadir menolong dan dia tidak akan meninggalkan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 ini, kita melihat di sana dan kita baca tadi dari judulnya bahwa Yesus meredakan angin ribut. Di mana ketika Yesus bersama murid-muridnya akan pergi menyeberang. Dan tiba-tiba angin di danau itu, tiba-tiba ya angin mengamuk dan air masuk ke dalam perahu itu. Adik-adik sekolah minggu, ada dua hal yang perlu kalian pahami dalam firman ini. Yang pertama, tetaplah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus bersama murid-muridnya dan akan bertolak naik perahu, tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-muridnya ketakutan dan sangat takut. Jangan-jangan perahunya itu akan tenggelam. Sehingga murid-muridnya membangunkan Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita nanti binasa? Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, adik-adik sekalian, mereka kurang percaya. Dan mereka tidak percaya. Sekalipun Yesus bersama-sama mereka pada saat itu, tetapi karena ketakutan mereka menghantui ataupun
menguasai hati dan pikirannya. Sehingga karena ketakutan itu sudah menguasai hati dan pikirannya, mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus yang akan dapat menolong dan berkuasa menolong mereka. Nah, adik-adik semuanya, untuk itu tetaplah percaya kepada Yesus. Dimanapun kamu berada, baik di sekolah, baik ketika di rumah saat ini, dan bahkan saat ini apabila kita di rumah dan beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tahu anak-anak, mengapa kita beribadah dari rumah? Karena situasi yang kita hadapi saat ini, yaitu penyakit virus corona yang telah mewabah di dunia dan bahkan di Indonesia kita pada saat ini. Sehingga pemerintah mengadakan yaitu bahwa kita harus berada di rumah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran virus corona. Tetapi adik-adik semuanya, jangan takut ya. Sekalipun kita berada di rumah, sekalipun adik-adik harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bermain dari rumah, bersama orang tua, bersama kakak dan adik-adiknya, tetap bahagia. Tetap semangat, jangan takut bahwa Yesus beserta kita. Yesus akan menolong kita. Yesus akan menolong bangsa kita dari virus corona yang melanda saat ini. Adik-adik semua, apakah kamu yakin itu? Kita harus yakin dan percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua, adik-adik sekolah minggu, firman ini menyatakan kepada kalian semuanya, jangan takut sebab Tuhan besertamu. Coba sekali lagi, jangan takut sebab Tuhan besertamu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak kita sebagai seorang anak jangan suka takut. Jangan jadi anak yang penakut. Gak boleh ya. Ayo, siapa yang sering takut? Siapa yang masih mau takut di rumah kalau ditinggal mamanya sendirian di rumah? Siapa yang masih takut dengan gelap? Siapa yang masih takut dengan kalau dia sendirian di rumah? Siapa yang masih takut kalau dia disuruh mamanya bekerja? Ayo. Nah, anak-anak sekalian, karena siapa yang sering takut, itu menandakan bahwa dia kurang percaya. Siapa yang masih sering takut, itu menandakan bahwa dia kurang percaya dan bahkan dia tidak percaya. Untuk itu adik-adik semua, firman ini mengarahkan kita, adik-adik semuanya, jangan takut sebab Tuhan besertamu. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di sekolah, Tuhan ada ketika kamu bermain. Semuanya karena Dia ada di mana-mana. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh takut? Yesus mengajarkan kepada kita dalam firman ini, tidak boleh takut. Kenapa? Apakah anak-anak bisa menjawabnya? Nah, mari kita buka dari ayat 40. Coba kita lihat di ayat 40, adik-adik semuanya. Mari kita baca sekali lagi ayat 40. Mengapa Yesus melarang kita? Mengapa kita tidak boleh takut? Kita sama-sama membaca dari ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ternyata adik-adik semuanya, mengapa Yesus melarang kita takut? Karena siapa yang takut, anak-anak yang suka takut, berarti dia tidak percaya akan Yesus. Siapa yang takut, berarti dia kurang percaya kepada Yesus. Di sini karena murid-muridnya mereka takut, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya?" Berarti di sini adik-adik semuanya, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Angin ribut diredakan, taufan dan ombak dan danau pun tunduk kepada dia. Coba adik-adik bayangkan. Angin, taufan, ombak, danau tunduk kepada Yesus. Sedangkan angin, danau, dan ombak tunduk kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Diamlah, tenanglah," maka mereka tenang. Maka ombak pun reda. Maka ombak pun reda. Di sini adik-adik semuanya, ombak takut kepada Tuhan. Danau tunduk kepada Yesus. Oleh sebab itu, jikalau ombak tunduk kepada Yesus, jikalau danau tunduk kepada Yesus, apalagi kita anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tunduk kepada Yesus. Kita harus benar-benar percaya kepada Yesus. Tidak boleh takut karena Tuhan itu besertamu. Ingat, ada pepatah yang berkata, saat ini yang lagi viral, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai yang dihadapi murid-muridnya telah berlalu. Yesus meredakan angin ribut. Dan kalaupun saat ini kita menghadapi virus corona ini, ingat baik-baik bahwa badai pasti berlalu. Kenapa badai pasti berlalu? Karena Yesus akan menolong kita. Yesus akan menolongmu saat ini juga dan untuk besok. Dan kapanpun itu dia akan menolongmu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kuasa. Ingat ya adik-adik. Yang kedua tadi apa? Jangan takut sebab Tuhan besertamu. Inilah yang harus kalian hidupi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga kita itu semua menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang berani. Apapun yang harus kalian hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Pada hari Minggu ini Tuhan, hari yang telah Engkau sucikan dan kuduskan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang akan menolong kami. Tuhan, berilah kepada kami semua anak-anak-Mu ini iman yang teguh. Supaya benar-benar percaya dan sepenuhnya percaya kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu supaya kami tidak takut. Supaya kami tidak takut menghadapi, menjalani hari-hari kami. Sebab kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Ya Tuhan, jikalau ombak, danau, dan taufan tunduk kepadamu, kami anak-anak-Mu kiranya memberikan hati yang rendah supaya kami benar-benar mau tunduk kepada Tuhan dan mau percaya sepenuhnya kepadamu.
Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkati ketika mereka bermain, ketika mereka bekerja, ketika mereka belajar di rumah, sekalipun pada suasana ini mereka harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan bermain di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya badai pasti berlalu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di HKBP Curup ini. Kiranya Engkau yang selalu menemani mereka, supaya mereka tetap teguh dan mereka dapat bermain bersama orang tuanya, dapat belajar di rumah, dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Inang Pendeta tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, berlayar dengan Tuhan Yesus. Semuanya berdiri ya, ikutin gerakan guru-guru sekolah minggunya. Oke, kita panggil musik. Musik. Ikutin ya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayungku. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, berlayar, berlayar, berlayar dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, sampai ke tujuan. Sekali lagi ya, sekali lagi semuanya dalam semangat dan ikutin gerakannya. Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayungku. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus, berlayar, berlayar, berlayar dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, dengan Yesus, sampai ke tujuan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Jadi, karena kita akan mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati. Amin. Nah, untuk Bapak dan Ibu serta adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa ya di like dan subscribe. Oke? Dan selamat hari Minggu.